Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Headline News Harian Jogja.com edisi Senin 18 Juli 2022. Bersama saya Salsabila Putri, inilah Headline News Harian Jogja.com selengkapnya. Berita pertama, setelah porak-porandakan kawasan pantai di Gunung Kidul, begini update kondisi ombak laut. Setelah meninggi hingga sekitar 10 kaki dan menerjang pantai di pesisir selatan DIY pada Sabtu 16 Juli siang, gelombang laut selatan kini mulai berangsur-angsur normal. Meski demikian, pelaku usaha maupun wisatawan tetap diminta waspada terkait dengan potensi kecelakaan di kawasan pantai Gunung Kidul. Koordinator SAR Satuan Perlindungan Masyarakat Wilayah 2 DIY, Marjono mengatakan, pada Minggu 17 Juli 2022, kondisi gelombang di kawasan pantai sudah melandai, ketinggian sekitar 5 kaki atau lebih rendah, ketimbang saat terjadi gelombang pasang pada Sabtu siang. Berita 2, kabar selanjutnya. Penemuan cerdas mahasiswa Universitas Islam Indonesia temukan pemusnah sampah. Sejumlah mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia menciptakan sebuah rangkaian insinerator untuk memusnahkan sampah. Uap hasil pembakaran pun langsung diolah sehingga saat keluar dalam keadaan bersih dan ramah lingkungan. Mahasiswa Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik UII, Guntur Martabaya menjelaskan, alat itu diciptakan kelompoknya dengan didampingi dosen setelah melihat dampak pengolahan sampah secara konvensional. Nah, detail alatnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita selanjutnya, punya runway sepanjang 3,3 km, bandara baru di Kediri beroperasi pada 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Bandara Doho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mulai beroperasi sesuai dengan rencana pada Oktober 2023. Dia menjelaskan dengan runway dibuat sepanjang 3.300 meter adalah kualifikasi bandara ultimate dan mampu didarati oleh Boeing 777, bahkan sesuai dengan rencana Bandara Doho, Kediri juga akan dimanfaatkan untuk keperluan ibadah umroh dan haji. Berita keempat, Menteri Agama Yakut bocorkan kuota haji 2023 bisa lebih banyak ketimbang tahun ini. Pada tahun ini, Indonesia hanya mendapat kuota haji sebesar 100.051 orang. Jumlah ini hanya sekitar 46% dari kuota normal yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berharap kuota Indonesia akan bertambah pada penyelenggaraan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Mengutip dari laman resmi Kementerian Agama, pada Minggu 17 Juli 2022, Menteri Agama mengatakan bahwa mudah-mudahan nih kuota tahun depan naik. Berdasarkan informasi yang beliau terima dari Menteri, haji lebih banyak dari tahun ini. Untuk diketahui juga bahwa kuota haji 2022 sebanyak 100.051 yang terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Dalam 5 tahun sebelumnya, kuota haji reguler Indonesia mencapai 155.200 jemaah pada 2015 dan 2016, kemudian 204.000 jemaah pada 2017 dan 2018, serta 214.000 jemaah pada 2019. Berita kelima, selanjutnya, gegara obat nyamuk, ruko ludes dilalap api, kerugian capai 600 juta rupiah. Ruko Sinar Jaya di Jalan Tukangan nomor 34 Danurejan, Jogja habis dilalap api pada Minggu pagi 17 Juli 2022. Penyebab kebakaran yang menyebabkan kerugian hingga 600 juta rupiah maksud saya, karena obat nyamuk bakar yang lupa dipadamkan. Selain ruko, kebakaran juga sempat merembes ke rumah sekitar.
Beruntungnya petugas dinas kebakaran maksud saya bertindak cepat memadamkan rembetan si jago merah tersebut. Berita ke-6, mekanisme sanksi skuter listrik segera ditetapkan. Pemerintah Kota Jogja akan segera menerbitkan peraturan wali kota berkaitan dengan larangan pengoperasionalan skuter listrik di kawasan Malioboro. Aturan baru itu nantinya akan menjadi pelengkap Surat Edaran Gubernur nomor 550-4671/2022 yang berisi larangan operasional skuter maksud kami, otopet listrik dan kendaraan sejenis lainnya di sepanjang Jalan Malioboro, Margo Utomo, dan Margo Mulyo. Upaya ini sekaligus dalam rangka untuk mendukung proses penilaian kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO yang direncanakan berlangsung Agustus mendatang. Berita ke-7, menyeberang tak nyalakan sein, pemotor tewas dilindas bus pariwisata. Seorang pemotor meninggal dunia setelah sepeda motor yang ia kendarai bertabrakan dengan bus pariwisata di ruas jalur Jalan Lintas Selatan di Dusun Pelanjan, Saptosari pada Minggu 17 Juli 2022 sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Pemotor yang bernama Sulastri meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka serius di bagian kepala. Kecelakaan tersebut bermula saat Sulastri yang mengendarai Honda Beat bernopol AB 5192LM melaju dari utara ke arah selatan. Setibanya di lokasi kejadian, korban hendak menyeberang dengan cara memotong arus, tetapi tidak menghidupkan lampu sein sebagai penanda. Naasnya dari arah belakang melaju bus pariwisata bernopol AA7072OG yang dikendarai Risdianto asal Magelang, Jawa Tengah. Dikarenakan terlalu dekat dan bus melaju dengan kencang, maka tabrakan tak dapat dihindari. Nah, selain 7 headline news tadi, Sabil juga ada info menarik nih untuk Sobat Harjo seputar imunitas tubuh. Sampai saat ini, kita semua tahu ya Sobat Harjo, kalau ada lonjakan COVID di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, penting untuk menjaga imun kita dengan memanfaatkan tanaman herbal di sekitar rumah. Apalagi nih, sejumlah tanaman herbal bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat. Cara tradisional yang sudah turun-temurun di Nusantara dapat menjadi strategi mandiri dalam menghadapi pandemi. Tanaman yang pertama ada kunyit. Tanaman yang bersifat antioksidan ini dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Selain itu, tanaman ini juga memiliki sifat anti-inflamasi maksud kami, sehingga sangat bermanfaat untuk mengatasi peradangan. Yang kedua ada jahe merah. Jahe merah yang mengandung tonikum juga cocok untuk memperbaiki sel otot. Sedangkan jahe putih memiliki senyawa gingerol untuk antiinflamasi atau radang flu. Tanaman yang ketiga ada kencur. Kencur juga memiliki banyak manfaat. Selain mengandung senyawa antioksidan, juga sebagai pereda batuk dan meningkatkan energi tubuh loh Sobat Harjo. Nah, itu dia beberapa tanaman herbal yang bisa menjadi salah satu solusi mandiri dalam meningkatkan sistem imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Informasi sebelumnya sekaligus menjadi penutup program Headline News harianjogja.com edisi Senin 18 Juli 2022. Jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Saya Salsabila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. I can hear the demons call when they do what they do, and now I